Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang P API Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang OSS berbasis resiko. Ada pertanyaan dari sedulur UMKM, Kang tolong buat dong untuk pembuatan NIB menggunakan OSS berbasis resiko yang terbaru. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya membuat NIB menggunakan OSS tapi versi yang lama 1.1. Sekarang versi yang baru berbasis resiko. Jadi ada dibagi sekarang, ada yang risiko rendah untuk UMKM, untuk UMK lah, usaha mikro kecil. Nah, sampai ada yang risiko tinggi, itu perdagangan besar dan yang lainnya lah. Nah, jadi di video ini kita akan membuat untuk yang sudah punya NIB bagaimana, Kang? Untuk yang sudah memiliki NIB dari OSS sebelumnya itu bisa diupdate. Jadi tinggal login aja di oss.go.id. Nah, di situ kita login dengan menggunakan username dan password yang lama. Terus kita akan mengupdate NIB kita yang sudah tervalidasi berbasis risiko. Oke. Nah, sekarang ini kita akan mencoba membuat NIB untuk UMKM yang baru mau mengajukan permohonan atau mau mendaftar di oss.go.id. Jadi sekarang ini satu pintu ada di OSS, bukan hanya NIB tapi izin-izin yang lain pun harus melalui OSS. Baiklah, kita akan lanjut cara membuatnya menggunakan laptop. UMKM kita akan mencoba membuat NIB di OSS yang berbasis risiko terbaru. Pertama kita masuk ke Google, search engine-nya bisa sadulur UKM bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Google Chrome. Nah, di sini langsung masuk ke Google, kita klik oss.go.id atau oss.go.id oss.go.id, enter. Nah, di sini sadulur UKM bisa melihat bagaimana pelaku usaha yang telah memiliki hak akses dan NIB di sistem yang lama OSS 1.1. Silakan masuk menggunakan username dan password yang lama. Nah, bisa klik yang warna biru ini, masuk sekarang. Nah, di situ bisa login. Ya, kita mencoba. Nah, ini. Nah, jadi bisa masukkan username yang lama, email, password, captcha-nya langsung masuk. Lalu di situ sadulur UKM bisa mengupdate NIB-nya. Kita back. Nah, kalau yang pelaku usaha atau UMKM yang baru saja mau mengajukan NIB, nah ini kita close, informasinya kita close. Kita pilih daftar di pojok kanan atas, daftar. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua pilihan, usaha mikro dan kecil yang modalnya tidak, modalnya itu paling banyak 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kalau yang di atas itu, nah, kita pilih yang non usaha mikro dan kecil, usaha menengah, besar, perwakilan sampai dengan badan usaha luar negeri. Ini kita pilih yang usaha mikro kecil. Kita masukkan jenis pelaku usahanya, orang perorangan. Kalau memang kita punya badan hukum, kita masukkan kayak PT mungkin. Nah, bisa kita masukkan koperasi. Nah, ini karena biasanya UMKM itu perorangan, kita coba yang untuk yang perorangan. Setelah itu masukkan nomor induk kependudukan. Kita masukkan. Oke. Terus masukkan nama lengkap, jenis kelamin,
terus sampai ke bawah sampai lengkap. Nah, kita masukkan kode captcha, kita checklist pernyataan. Ini saya menyatakan bahwa data saya ini adalah benar dan saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut, serta bersedia data pribadi tersebut disimpan oleh lembaga OSS Kementerian Investasi atau BKPM untuk digunakan sesuai peruntukannya. Lalu kita lanjut ke klik daftar sampai ada keluar berhasil. Nah, setelah berhasil, nanti kita diminta untuk aktifasi ke email. Nah, di aktifasi email, kita buka email. Setelah buka email, kita klik aktifasi, lalu akan kita dikirimkan username dan passwordnya. Nah, username dan passwordnya itu kita bisa gunakan untuk login. Oke, kita sudah mulai login. Nah, di sini kita akan melihat pilihan-pilihannya. Tapi sebelum kita masuk mau mulai untuk membuat permohonan NIB, di sini kita baca dulu selamat datang di sistem online single submission OSS berbasis resiko. Nah, dan di sini pandu untuk pengurusan perizinan usaha. Mulai kita pelaku usaha sampai dengan selesai. Nah, setelah itu kita sudah masuk di sini. Simpan data. Oke. Setelah simpan data berhasil. Nah, kita masuk ke tambah bidang usaha. Sebelum kita ngisi bawah, jangan lupa kita pilih bidang usaha. Di sini ada dua pilihan, ada kantor cabang administrasi. Kalau kita memang membuka cabang, ini kita yang utama. Bidang usahanya tulis industri kerupuk keripik. Nah, ini sudah semua. Industri kerupuk. Seluruh. Pilih bidang usaha Anda sesuai dengan KBLI. Nah, ini. Simpan. Oke, setelah ini tersimpan semua, ini ada nomor KBLI-nya untuk 0794. Ini judul KBLI-nya, ini uraian usahanya, dia otomatis. Kita tinggal tulis saja, misalkan kita usahanya keripik, kita tulis keripik. Nah, dia akan keluar industri keripik, PY, dan kerupuk. Apakah Anda memiliki NPWP? Nah, kita jawab, apakah Anda memiliki NPWP berbeda? Kalau ada tulis ada, kalau tidak ada kita tulis tidak ada. Karena NPWP cuma satu, NPWP pribadi. Nama usahanya. Berikan Dayani. Luas usaha. Ini luas usahanya 50 meter persegi, alamatnya ini alamat usahanya. Terkadang ada perbedaan ya antara alamat usaha dengan alamat KTP. Nah, ini kayaknya diisi lagi. Kota kabupaten, Kota Bogor, kecamatan ya akan otomatis juga, kita tinggal pilih saja. Nah, ini diisi terus sampai ke bawah.
Jangan sampai ada yang terlewat. Ini usahanya ditanya belum, sudah berjalan atau belum. Modal usahanya kita tulis sini 5 juta karena industri rumahan. Validasi risiko, kita lihat skala usaha Anda ada kegiatan ini adalah mikro, tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah rendah. Nah, itu termasuk kategori rendah. Kecil menengah, skala kecil dan menengah. Ini ada deskripsi kegiatan usaha, skala industri kecil menengah, lokasi lintas kabupaten atau kota, menengah, provinsi. Nah, ini lingkupnya sampai di mana? Nah, kita pakai yang sini aja. Jumlah tenaga kerja 2 orang. Oke, selesai. Kita lanjut ke daftar produk dan jasa atau jasa. Ini kita isi. Ini macam-macam ya, ada keripik kentang nih. Kita isi kapasitas tahun. Nah, ini pertama, ini kira-kira saja kapasitasnya, satuan kapasitasnya apa, butir, buah, kilo, meter, piece, kilo. Apakah Anda memiliki sertifikat SNI? Nah, ini biasanya dipakai SNI ini untuk usaha bidang usaha craft. Permainan anak-anak itu biasanya harus memiliki standar SNI. Tidak, apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Nah, ini kalau memang ada kita bilang ada, kalau memang nggak ada kita bilang tidak ada. Lalu simpan. Sukses mengubah data produk dan jasa. Itu selesai, kita klik selesai. Ini kalau misalnya bidang usahanya banyak, bisa ditambahkan lagi, tambah bidang usaha. Misalkan kita selain keripik kerupuk keripik PY, ini tambahin lagi apa, misalkan selain keripik dodol misalkan, atau misalkan onde-onde, bisa ditambah usaha ya. Ini sudah, kita masuk ke berikutnya, lanjut. Kalau memang gak ada yang ditambahkan, kita lanjut. Udah, kita masuk ke proses perizinan berusaha. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut. Nama pelaku usahanya saya ini di keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian, fungsi lingkungan K3L. Nah, ini ada pernyataan, bisa dibaca di sini. Nah, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Nah, kita cukup checklist di sini kalau memang sudah dimengerti. Lalu kita ke bawah lagi, dibaca lagi, klik lagi, sanggupan untuk sertifikat halal. Tata ruang semua kita baca. SPPL di sini, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup.
checklist, lalu lanjut. Nah, ada lagi satu pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar. Saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Checklist. Sudah, setelah itu terbitkan perizinan berusaha. Tadi kan masih draft, sekarang kita minta diterbitkan. Nah, udah, tinggal masuk ke cetak NIB. Selesai. Ya, di sini kita bisa melihat NIB-nya. Usaha mikro. Di lampirannya ada KBLI-nya. Lagi risiko rendah, NIB. Udah, tinggal di print atau download. Oke, baiklah. Itu saja, selesai deh. Kita punya NIB yang sudah berstandar resiko.